Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini siapa yang tidak berangkat? Eka. Eka. Kok tidak berangkat kenapa? Suaranya ada? Ada. Coba lihat. Eka. Yang terhormat berapa? Kenapa aja? Anak saya bernama Eka tidak bisa masuk dikarenakan sakit. Oh, sakit ternyata. Lalu siapa lagi yang tidak berangkat selain Eka? Rafi. Kenapa kok tidak berangkat? Rafi. Tidak tahu. Tidak tahu. Bapak kasih tahu ya. Misalkan kalian tidak berangkat, harus membawa surat. Misal tidak berangkat izin atau sakit itu harus membawa surat izin masuk. Soalnya biar tahu, gurunya itu biar tahu bahwa dia itu sebenarnya sakit atau izin atau kemana, itu ya. Udah, langsung saja masuk ke materi. Di sini ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Sistem pencernaan manusia. Ya, betul. Sistem pencernaan manusia. Oke. Lalu di sini ada yang tahu sistem pencernaan itu apa? Apa itu sistem pencernaan? Yang tahu angkat tangan. Ayo, silakan. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan makanan yang kita makan yang bentuknya masuk akan menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sehari-hari makanannya. Nah, jadi sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan. Proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar, terus diubah menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sehari-hari makanannya. Jadi nanti dimakan dulu, terus habis itu yang tadinya kasar terus diubah menjadi halus, biar nanti bisa dicerna di dalam perut seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada organ-organ pencernaan manusia. Ayo bareng-bareng, organ-organ pencernaan manusia terdiri dari apa aja? Rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. anus. Nah, jadi organ-organ pencernaan manusia terdiri dari 6 organ. Rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, yang terakhir anus. Nah, ini ada sedikit soal biar kalian nantinya hafal di luar kepala. Ya, coba sebutkan siapa? Rahayu nomor 1 apa? Rongga mulut. Nah, terus sampingnya yang kedua kerongkongan atau esofagus. Lalu nomor 3, ayo di mana? Lambung. Lambung. Nah, terus nomor 4 di mana? Usus halus, bukan besar. Ya, terus nomor 5 Usus besar. usus besar. Terus yang terakhir, anus. Nah, jadi ini
Ini adalah bentuk atau struktur dari organ-organ yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu bagian-bagian organ. Nah, yang pertama ada rongga mulut. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama gigi, yang kedua lidah, dan yang terakhir kelenjar air liur. Seperti itu. Nah, di dalam rongga mulut nanti makanan tersebut akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Seperti itu. Nah, selain dikunyah oleh gigi, pencerna makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Terus fungsi enzim amilase atau petialin itu berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Nah, ini fungsi dari enzim amilase atau petialin itu mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Baik, nomor 1 siapa yang mau jawab? Coba. Oh iya, silahkan Divina. Gigi, Uh-huh. lidah, dan air liur. Gigi, lidah, dan air liur. Nah, terus nomor 2 siapa? Ya, silahkan. Amilase atau petialin. Amilase atau petialin. Nah, terus nomor 3, yuk siapa? Ya, Nana boleh. Berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Ya, benar. Jawabannya itu ada di slide sebelumnya ya. Dan semua kalian. Selamat. Kalian mendapatkan satu piring nasi lengkap. Nah, terus kita masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah, setelah dari rongga mulut, selanjutnya kita ke kerongkongan atau ke esofagus. Di kerongkongan tersebut nanti makan akan didorong ke lambung melalui gerak peristaltik. Nah, di sini ada yang tahu gerak peristaltik itu apa? Gerak peristaltik. Ya, boleh. Dan mendorong makanan yang dilakukan oleh kerongkongan ke lambung. Nah, betul. Jadi gerak peristaltik itu adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Lalu kita masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung itu pada lambung makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas, menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur dan makanan. Lalu pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau lidah lambung. Nah, di sini ada
getah lambung. Ya, getah lambung itu terdiri dari 3. Dari 3. Yang pertama apa? Asam klorida atau HCl. Berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Kemudian enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi peptide. Dan yang terakhir enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ayo. Siapa yang mau menjawab? Ayo, Dik. Habibah, ayo. Gerak mendorong makanan yang dilakukan oleh kerongkongan lambung disebut gerak peristaltik. Benar, peristaltik. Terus nomor 2 siapa yang menjawab? Ya, Dik Aditi, silakan. Pencernaan dilakukan terjadi secara mekanik dan kimiawi. mekanik dan kimiawi. Nah, terus yang nomor 3 siapa? Ayo, siapa? Dapat poin dan nanti misal UAS nilainya jelek, misal mid semester nilainya jelek, nanti dapat tambahin nilainya. Beneran? Ayo, siapa? Nomor 3 itu. Ayo silahkan. Di mana ayo? Melakukan gerakan mengemas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Nah, jadi melakukan penggilingan ya di dalam lambung ya. Terus yang nomor 4 siapa? Nomor 4. Ya, silahkan diulang. Enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Ya, benar. Dilakukan oleh getah lambung. Nah, ini khusus buat Habibie ya, khusus buat yang dia motor balap. Ini silakan ambil hadiah motor balap di luar negeri. Hadiahnya hanya berupa gambar ya, gambar sebab motor balap aslinya sedang dipakai oleh Valentino Rossi buat balapan. Biasanya di stasiun televisi itu kan ada apa? Ada MotoGP bukan? Nah, ini sedang dipakai sama pembalap Valentino Rossi. Terus kita masuk ke dalam usus halus. Jadi tadi setelah dari lambung kemudian masuk ke dalam usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanan. Jadi tugasnya usus halus itu mencerna kembali dan menyerap sari-sari makanan. Seperti itu. Nah, ini usus halus itu terdiri dari 3. Nah, 3. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum. Terus yang kedua kosong atau jejunum. Terus yang terakhir Usus penyerapan atau ileum. Nah, yang pertama kita masuk ke usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya usus tersebut itu sekitar 1/3 meter ya. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Di dalam getah pankreas juga mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase, tripsin, terus lipase. Itu. Nah, ini fungsinya dari enzim amilase itu mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Terus fungsi dari enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino.
Lalu fungsi dari enzim lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak. Itu. Nah, selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh enzim. Nah, ini ada fungsi dari getah empedu, antara lain satu, memulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak, kemudian memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Itu. Terus yang kedua, usus kosong atau jejunum ya, bukan jejunum. Nah, dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu enzim maltase, enzim sukrose, enzim laktase. Enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa, terus enzim sukrosa berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi garam. Begitu. Nah, yang terakhir, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan atau ileum adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Nah, bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Nah, villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Itu. Nah, pada ujung usus halus itu terdapat umbai cacing ya. Umbai cacing atau usus buntu lah. Usus buntu. Kegunaannya sebagai klep, penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ayo. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Ayo, Habibie, boleh. Usus halus dibagi menjadi tiga bagian, yaitu usus bagian dari duodenum, dua usus kosong seperti ileum, tiga usus penyerapan seperti ileum. Nah, terus siapa yang mau jawab nomor 2? Ya, boleh. Nah, Pencernaan pada usus 12 jari dibantu oleh getah pankreas yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. benar. Jadi getah pankreas yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Terus nomor 3, ayo. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase, enzim dan lipase. Nah, kalian sudah semua. Beri plus. Bentar, buat bertiga. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke usus besar atau kolon. Nah, pada usus besar sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri coli atau Escherichia coli. Bakteri ini kalian pernah dengar nggak bakteri ini? Escherichia coli itu hidupnya di usus besar ya, atau di kolon. Nah, bakteri tersebut itu membantu
membusukkan makanan di dalam usus besar. Membantu pembusukan. Terus sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri coli tersebut telah berbentuk kotoran atau tinja atau feses lebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Nah, terdapat kan rektum itu yang paling ujung ya, yang paling ujung dari usus besar. Nah, rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Jadi rektum memiliki otot polos. Ketika otot polos tersebut berkontraksi maka rasanya pengen pup ya gitu ya. Ya, buang air besar seperti itu. Terus yang terakhir adalah anus. Nah, anus adalah saluran pembuangan terakhir tempat keluarnya fases atau tinja atau ampas makanan saat proses pencernaan. Jadi itu tempatnya apa? Pembuangan terakhir ya, keluarnya fases atau. Nah, terima kasih. Ya, coba yuk diingat kembali. Tadi ada berapa organ manusia? Nah, yang pertama Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, yang pertama rongga mulut, habis itu ke kerongkongan, selanjutnya masuk ke lambung, habis ke lambung usus halus, usus besar, kemudian anus. Nah, ini yang tidak berangkat TK sama Rafi doang kan? Ya, nanti Bapak masuk ke buku laporan. Sudah cukup sekian pelajaran hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.